Cerita memperlihatkan berita nasional tentang kematian seorang tahanan penjara yang merupakan bos mafia terbesar di Prancis bernama McCaffrey William. Barang haram, gangster, pembunuh bayaran, dan penggelapan minyak adalah sebagian kecil dari bisnis yang digarapnya. Dan kisah akan berfokus pada seorang kepala jaksa keamanan internasional bernama Sean Morgan. Dan kebetulan malam ini adalah hari jadi pernikahannya yang kesekian kalinya. Sehingga sebagai kejutan, Sean meminta sang istri yang bernama Jessica untuk menunggunya di luar, sementara ia sendiri masuk dengan cara membobol keamanan hotel. Did you just scare? Baru saja akan melakukan olahraga malam, mereka malah mendapatkan panggilan dari si kakak bernama Kel yang memberitahu bahwa Max, si bungsu, tiba-tiba muntah setelah tak sengaja meminum susu basi, sehingga dengan terpaksa mereka pun harus segera pulang kembali ke rumah. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Sean dan keluarga pun pergi ke rumah nenek untuk mengadakan acara makan bersama. Selain Kel dan Mac, masih ada si sulung bernama Nina yang tidak bisa hadir karena sedang kuliah di luar negeri. Yang ketika Kel menyimpan sekantong es batu di atas meja. Ya, entah apa pekerjaan Sam sebelumnya, entah apa pekerjaan Sam sebelum berkeluarga seperti sekarang. Namun dari refleks tangan saat menangkap pisau dapur dan keahliannya memanjat gedung hotel tadi malam, sudah jelas bahwa di balik sosok ayah yang baik, Sam pernah hidup di lingkungan yang tidak biasa. Right, but I'm the owner of the house you live in. I pay for your food, your internet, all your... Esoknya di kantor, Sean mendapatkan job baru dari pemilik bank ternama di pusat kota London. Si asisten menjelaskan bahwa klien mereka baru saja memperketat keamanan dan ingin agar Sean menguncinya. Yang karena Nina juga tinggal di London, Sean pun akan mengajak keluarganya pergi bersama. I can't tell if this is bohemian cool. Singkat cerita, tibalah mereka di apartemen dan langsung disambut oleh Nina yang cukup terkejut karena tidak diberitahu dulu sebelumnya yang ketika Kel numpang ke toilet. Itulah ia tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan pemuda asing di kamar mandi menyelonong ke ruang tamu hingga membuatnya Sean nyaris saja menghajarnya. Si pemuda yang bernama Omar ini ternyata adalah pacar Nina dan memang sudah tinggal bersama. Omar juga menyambi sebagai DJ dan menjadi ketua parkur anak-anak komplek. He's a good guy. He really makes me laugh. Saat sedang jalan-jalan di taman itulah Sean masih saja membahas tentang kredibilitas Omar yang bisa saja ingin memanfaatkan. Namun Nina menjelaskan bahwa ia tahu betul seperti apa karakter pacarnya itu. Di mana Omar sendiri terlihat sedang asik ngobrol bersama Kel dan Max, bahkan menunjukkan sedikit keahliannya dalam bermain parkur. Namun saat si kecil Max ingin mencobanya sendiri. Gara-gara aksi konyol Max barusan, Sean pun memarahi Omar karena dianggap membawa dampak buruk bagi keluarganya. Meski begitu, Omar tetap memasang wajah ramah, bahkan masih bisa sempat-sempatnya memeluk dan kembali memanggilnya ayah, yang pada akhirnya membuat Sean merasa jengkel sendiri, dan inilah bank yang dimaksud. Setibanya di dalam, sudah ada si klien yang menjelaskan bahwa tugas Sean adalah membobol sistem keamanan demi mengetahui celah kelemahannya. Disinilah kita akan diperlihatkan dengan sedikit dari keahlian Sean saat dirinya bisa membobol pintu utama dengan mudah. Si klien disarankan agar merubah sistem CCTV menjadi offline supaya tidak mudah bisa diretas. Tiba di depan pintu masuk kedua, si klien memberitahu bahwa keamanannya sudah lebih sulit. Namun hal itu tidak berlaku bagi Sean yang menggunakan secuil kertas lipat. Setibanya di dalam, Sean cukup dibuat heran karena karyawan bank tidak mengenali si klien yang notabene adalah bosnya sendiri. Curiga jika si klien adalah seorang oknum, ia pun mulai waspada dengan situasi yang ketika pintu berangkas terakhir berhasil dibuka. Tiba-tiba saat sedang diinterogasi itulah si klien langsung menunjukkan foto Jessica yang kini sedang ditawan. Karena sejak pertama Sean pergi ke bank, si klien diam-diam menyuruh anak buahnya untuk menangkap Jessica dan menjadi sebagai jaminan. Entah apa sebenarnya motif si klien, tetapi Sean diminta membobol lemari nomor 411.
Ya, isinya adalah sebuah kunci digital dengan logo M yang merupakan kepanjangan dari Morgan alias keluarga besar Sean sendiri, di mana Anda mungkin akan cukup dibuat terkejut saat mengetahui bahwa Sean tidak lain adalah anak sekaligus pewaris tunggal dari kerajaan McEvririam alias bos mafia yang diberitakan tewas di awal film tadi. Tak hanya itu saja, kejutan Sean pun diperlihatkan foto bersama antara Liam, Sean, dan satu bocah yang merupakan anak pembantu sekaligus teman bermain Sean waktu kecil dulu. Si bocah tidak lain adalah si klien itu sendiri yang ternyata Finn. Finn memberitahu bahwa ia juga adalah anak Liam dari hubungan gelapnya bernama sang ibu, dan Sean baru mengetahui fakta ini sekarang. Selama ayah di penjara, Finn lah orang yang menjalankan semua bisnis haramnya. Namun setelah meninggal, beliau malah mewariskan semua kerajaannya pada Sean. Namun karena Sean sudah hijrah dan meninggalkan kehidupan lamanya, ia sama sekali tidak mengetahui hal tersebut. Sehingga tujuan Finn menjebaknya adalah untuk mengambil kunci yang menyimpan semua aset sang ayah. Finn kemudian menjelaskan rencananya kabur dari sini. Sean akan berpura-pura habis merampok dan menjadikan Finn sebagai sandera. Setibanya di luar sudah ada anak buah yang menukar Jessica dengan kunci. Sehingga ketika polisi datang, mereka langsung mengejar Sean karena dianggap sebagai tersangka. You're doing great, Sean. Come on, we gotta get out of here. Sementara Sean dan Jessica masih dalam pengejaran, Finn sendiri terlihat marah besar mendapati kotak kuncinya kosong melompong karena sudah dicuri waktu masih di dalam tadi. Tak ingin kehilangan jejak, ia pun menyuruh si anak buah kembali ke pusat untuk mencari keberadaan si Sean. Tanpa menjelaskan apa-apa, Sean langsung mengajak anak-anak termasuk Omar pergi menjauh dari keramaian dan membuang semua ponsel untuk menghindari pelacakan. Mereka ada mobil pariwisata lewat, ia pun menjadikannya sebagai tempat bersembunyi. Tepat saat Finn juga berhasil menemukannya, dan ya, terjadilah perkelahian. Certified pre-owned. Sambil terus menghindar, Sean meminta maaf jika selama ini sang ayah sudah memperlakukannya tidak adil. Bahkan ia ingin agar mereka kembali menjalin hubungan adik kakak seperti dulu. Namun karena Finn malah mengancam akan menghabisi Jessica, Sean pun menjatuhkan kuncinya ke tengah jalan. Disinilah Sean sekarang berada di restoran Cina, tapi bukan untuk makan malam. Entah seberkuasanya apa di masa lalu, si pemilik toko nampaknya patuh bahkan memberikan semua perlengkapan yang ia butuhkan. Sean menjelaskan bahwa kunci yang Finn pegang adalah kunci digital yang menyimpan semua aset uang dan data para pembunuh bayaran, termasuk bisnis haram yang selama ini ayahnya jalankan. Mencegah Finn bertindak lebih jauh, mereka tidak mau. Demi mencegah Finn bertindak lebih jauh, mereka mau tidak mau harus terbang ke Paris secepatnya, di mana Omar sempat menawari mereka bantuan dengan akan menelpon ayahnya. Ya, terlihat sudah sampai duluan di Paris dan langsung pergi ke markas utama. Dengan kunci digital ini jugalah ia berhasil membuka akses tak terbatas ke komputer rahasia yang menyimpan semua data penting perusahaan, termasuk rincian total aset yang jumlahnya begitu fantastis. Rumah pertama yang Sean datangi adalah rumah milik agen rahasia yang pernah bekerja untuk ayahnya. Dengan fakta bahwa si agen yang bernama kita panggil saja Ratna adalah mantan pacarnya dulu, Sean cukup yakin jika Ratna pasti mau mengajaknya bekerja sama. Sean yakin jika Ratna pasti mau diajak bekerja sama. Sebagai langkah awal, Sean meminta Ratna menghubungkannya dengan Finn untuk melakukan pertemuan empat mata berlokasi di sebuah museum. Akhirnya mau diajak bertemu tanpa membuat satupun pengawal. Meski Sean hanya dianggap penghalang, tetap saja Finn adalah adik bida ibu yang harus dilindungi. Sean hanya tak ingin sang adik meneruskan karir buruk ayah mereka. Tak masalah jika Finn ingin menguasai uangnya. For what? Namun Finn punya ambisi lain lebih dari sekedar uang. Bukannya membiarkan sang kakak tetap hidup, Finn justru mengumpulkan pembunuh bayaran terbaiknya untuk menghabisi keluarga Sean semuanya.
di mana Sean yang punya insting kuat bertahan hidup pun langsung pergi ke gudang mempersiapkan beberapa senjata hingga larut malam. Saat Ratna dan Sean sedang minum bareng, Ratna akhirnya jujur bahwa ia sudah mencampur obat bius pada minumannya. Niat awal ingin menjebak Sean karena mendapatkan tawaran uang yang tidak bisa ditolak. Nah, akhirnya pun luluh setelah melihat Sean berjuang habis-habisan demi menyelamatkan keluarganya. Sehingga ketika anak buah Finn sudah di depan pintu, Yuli dengan baik hati membiarkan mobil jadulnya untuk mereka kabur dari sana. Dan terjadilah kejar-kejaran hebat di gang sempit. Singkat cerita, pagi pun tiba dengan fakta bahwa Finn sudah menyebarkan semua pembunuh bayaran. Kabur bukanlah solusi yang tepat untuk saat ini, di mana Omar kembali menawarkan bantuan dengan akan menelepon ayahnya. Siapa tahu bisa membantu. Namun belum juga menelepon, Sean kembali memotong bahwa itu percuma saja dan biarkan ia yang mengatur rencananya. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Finn adalah dengan melumpuhkan sistem kunci digital terlebih dahulu. Kel sudah membuat virus yang harus Sean tancapkan di komputer utama. Sementara Jessica menjaga anak-anak di dalam mobil, Sean dan Omar akan naik ke atap membajak semua CCTV. Mereka pun berhasil membajak satu persatu CCTV tanpa Finn menyadari hal tersebut. Bahkan untuk membuat suasana semakin keruh, Omar sudah memanggil teman-teman kompleknya untuk melakukan demo di depan gedung, di mana hal tersebut sukses memancing Finn keluar dari ruangannya. Fricks. Tepat saat Sean berhasil masuk ke dalam, di sana sudah ada Finn menodongkan pistol dari belakang, di mana salah satu asisten memotong bahwa eksekusinya hanya boleh dilakukan di tempat khusus. Sadar jika rencana ini tidak berjalan mulus, Sean pun dengan cepat menjatuhkan USB virusnya. Saat sedang dibawa ke ruangan eksekusi itulah alat komunikasi yang Sean gunakan malah ketahuan oleh Finn dan langsung membuangnya. Untung Kel sudah memasang pelacak pada USB yang berada di ruangan atas, sehingga tak ada pilihan lain Jessica akan naik menancapkan virusnya. Setibanya di dalam, Jessica dengan cepat pergi ke ruangan utama untuk menancapkan USB. Giliran Kel beraksi, ia berhasil mengakses semua CCTV dan mendapati satu pembunuh bayaran menuju ke arah Jessica yang langsung sembunyi di dalam lemari kayu. She's right there. You have to. Sukses menghabisi si penjahat, kita akan dibawa ke ruangan bawah tanah tepat saat Sean sebentar lagi akan dihabisi. Di mana hal tak terduga terjadi saat si pengawal justru lebih berpihak kepada Sean dengan menjatuhkannya ke ruangan lain, sehingga terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. I may not have wanted it. Sebagai seorang yang sudah mengenal baik terowongan rahasia ini, tak sulit bagi Sean mencari tempat aman untuk melakukan serangan kejutan. Sehingga ketika dua penjahat memutuskan berpencar, mereka tidak sadar bahwa Sean sudah bersembunyi di balik dinding. Tanpa Sean sadari, Finn sudah menugaskan penjahat lain untuk menangkap anak-anak di dalam mobil. Sehingga dengan cepat Kel pun langsung menyebarkan virusnya dan bergegas kabur dari sana, disusul dengan Jessica yang baru turun dari dalam gedung dan mendapati anak-anak sudah meninggalkan mobil. Berlokasi di alun-alun, Nina pun membawa adik-adiknya bersembunyi di dalam korsel kuda. Hingga tak lama datanglah Jessica yang juga mencari mereka di sekitar alun-alun yang karena Max teriak memanggil sang ibu. Si penjahat akhirnya berhasil menemukan mereka. Tepat saat polisi juga di sana. Sementara Jessica dan anak-anak ditangkap akibat kasus pencurian bank tempo hari. Finn sendiri terlihat begitu marah saat mendapati semua data rahasianya terhapus otomatis. Melihat Sean masih hidup, bahkan ketawa lebar, membuat Finn semakin benar-benar murka. Terjadilah kejar-kejaran hebat di atap gedung yang berakhir dalam sebuah ruangan kayu terbengkalai. Menggunakan bolok pemukul yang sudah Finn siapkan sebelumnya, Sean benar-benar dibuat kewalahan dengan setiap pukulan yang diberikan. Sampai akhirnya Sean masih saja hidup dan bersembunyi di balik tiang kayu besar. Berbeda dengan Finn yang masih berambisi ingin menghabisi keluarganya, Sean kembali membujuk sang adik untuk memulai semua dari awal.
Namun karena Finn keras kepala, Sean pun terpaksa menjatuhkannya dari atap gedung. Dikira serius, Sean rupanya tidak benar-benar ingin menghabisi Finn dan membiarkannya terikat di dalam gedung. Setibanya di luar, ia pun langsung ditangkap oleh kepolisian. Begitu juga dengan Jessica dan anak-anak yang sudah diamankan terlebih dahulu, sekaligus mengakhiri petualangan keluarga Morgan ini. Sean mungkin akan sangat-sangat dibuat terkejut saat Omar datang bersama ayahnya yang ternyata adalah seorang jenderal Interpol. Sean yang di awal tampaknya ogah-ogahan pun kini malah balik sok kenal, bahkan memperkenalkan diri sebagai calon mertuanya yang membuat hubungannya dengan Omar semakin dekat. Terakhir, kita akan dibawa ke penjara saat Sean mengunjungi Finn, adiknya. Sejak awal ia tidak pernah memendam benci, apalagi sampai ada niatan buruk. Apa yang Sean lakukan hanyalah ingin membuat Finn menjadi pribadi yang lebih baik sebagai simbol persaudaraan. Sean membawakan jaket bulu sama persis dengan yang ia pakai. Melihat perjuangan dan kesabaran Sean begitu tulus membuat Finn menyadari satu hal, bahwa apa yang ia ambisikan selama ini tidak lebih dari penutup rasa kekosongannya semata. Dan film pun tamat.